Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang terhormat Pak Wakil Menteri, Pak Taufik Hidayat. Terima kasih Pak. Dan juga didampingi oleh Ketua KONI yang hadir Pak. Terima kasih. Lalu dari Sekjen NOC dan tentu Chief The Missions. Dan tentu seluruh jajaran dari KOI, KONI dan para sahabat media yang hadir hari ini. SEA Games di Thailand yang ke-33 yang kita akan laksanakan tahun ini akan menjadi dasar kami di Kemenpora sebagai bahan evaluasi. Di mana kita akan mendorong roadmap untuk menuju Olimpiade 2028. Artinya evaluasi yang kita lakukan untuk SEA Games tahun ini juga akan menjadi sasaran antara untuk Asian Games dan SEA Games ke depannya. Nah tentu saya berharap kita benar-benar serius dalam memperjuangkan martabat bangsa. Saya meminta seluruh cabur yang berpartisipasi itu memberikan kontribusi medali. Karena kembali ini bahan evaluasi. Memang ada dinamika kemarin dari hasil paparan dari banyak teman-teman cabur. Itu emasnya di atas 120, alhamdulillah. Tapi hasil evaluasi kami itu baru di 80-an. Artinya kalau kita 80-an itu ya sama target seperti sebelum-sebelumnya yaitu ranking 3. Ya kalau tuan rumah biasanya memang ranking 1 terus. Nah tapi ini ranking 3 dan kalau kita lihat dengan kami berjibaku di Kemenpora, kami serius mendukung acara-acara atau event-event, multi-event. Ya, kita sisir anggaran kemarin yang awalnya pendanaan itu kurang lebih 10 miliar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa confidence naik lagi yang tadinya 10, 50, 60. Ya, saya juga terima kasih buat teman-teman Kemenpora yang mengikuti pemikiran dan tentu misi yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden. Sehingga anggaran ini kita sekarang tembus di 66 miliar. Artinya kita bisa mengirimkan ya permintaan dari cabur-cabur daripada jumlah yang diinginkan, yaitu 996 atlet. Ini sesuai permintaan cabur loh. Nah, jadi kenapa saya bilang saya minta ada keseriusan semua cabur membawa medali. Dan kami serius ajang ini sebagai evaluasi. Jadi jangan nanti di kemudian hari kalau ada cabur-cabur yang tidak sesuai dengan target-targetnya, kita ada sistem promosi degradasi. Ya, promosi degradasi artinya kalau cabur-cabur tidak tepat sasaran, ya silahkan nanti masuk ke mandiri. Nah ini juga sejalan dengan fokus 17 cabang olahraga strategis yang sudah diarahkan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti juga ada promosi degradasi di DBON. Jadi kita akan revisi juga sedikit. Nah supaya ya kembali kita sama-sama serius membangun olahraga kita. Ya. Nah di sini juga saya berharap ya tentu dengan kita mengikuti 48 cabang dari 51 ya kembali kita bisa sesuai dengan target. Nah, saya juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk pelepasan kontingen, nanti kita tunggu tanggal berapa dari beliau. Dan tentu jumlah atlet yang kita kirimkan juga ini masih ranking 4 dari total
keikutsertakan di SEA Games karena ternyata Thailand sebagai tuan rumah ya pasti terbesar, itu info yang saya dapatkan, mungkin semoga benar 100%, itu hampir 1.800 atlet. Lalu Filipina itu hampir 1.200 atlet. Dan kita itu 1.100, Malaysia 1.100 atlet. Jadi kita ranking 4. Nah, tetapi kembali jangan dilihat jumlah atletnya, seperti yang saya selalu pesankan, semua atlet yang dikirim adalah bukan atlet coba-coba. Dan saya tidak memandang bulu umur. Ya, kalau nanti ada ini atlet muda, saya rasa banyak sekarang atlet-atlet muda juga berprestasi. Ya, dibandingkan seniornya, yang seniornya juga harus tetap ngotot, yang muda membalap. Nah, itulah saya pesan juga kepada seluruh cabur, tidak ada yang namanya atlet titipan, pelatih titipan, tidak ada. Karena memang kita fokusnya benar-benar sekarang target oriented dengan pendanaan seefisien mungkin. Jadi saya berharap dukungan dari KONI, dari KOI, dari seluruh cabur, dan tentu beban berat dari kita semua, termasuk Chief the Mission dan saya, kita sama-sama untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh negara atas instruksi Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Sekjen NOC. Silahkan Bapak. Terima kasih yang terhormat Pak Menpora, Pak Wamen, Ketua KONI, Pak CDM, lalu juga Pak Sekjen KONI, rekan-rekan KE dari KOI, serta tim CDM, serta Pak Surono Deputi. Jadi intinya setelah dari kami telah melakukan rapat-rapat internal untuk segera melakukan koordinasi dengan cabang-cabang, terutama terkait dengan keberangkatan. Karena memang di beberapa tanggal tertentu itu jumlahnya sangat banyak, sampai 200-an lebih atlet terbang bersamaan. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami untuk memberangkatkan mereka. Apalagi ini ada beberapa tempat ya, ada di Chonburi, yaitu di Pattaya, lalu juga di Bangkok, lalu di Songkhla, dan juga kalau nggak salah juga sempat ada yang nanti di Chiang Mai gitu. Nah, ini kami minggu depan juga akan mengundang cabur-cabur untuk melakukan koordinasi, yaitu rapat one on one, sekaligus memberikan garis besar pelayanan dari kami NOC. Karena kalau untuk kami itu pelayanannya adalah keberangkatan dan kepulangan. Nanti untuk yang di sana mungkin dari Pak CDM, karena saya lihat emang sudah siap Pak CDM, sudah ke Bangkok juga melakukan persiapan. Nah, ini yang kami dari KOI sudah melakukan persiapan dan akan mengundang Senin dan Selasa kepada cabur-cabur untuk datang, lalu kami akan memberikan masukan atau arahan, karena memang ada hal-hal yang sedikit complicated, itu artinya misalnya ada yang atlet mungkin dari tryout langsung ke Bangkok atau ke Thailand. Nah, ini mungkin dari awal memang mesti dilakukan koordinasi supaya jangan ada manajemen dari transport, travel, itu arrangement dari para atlet dan official. Dan juga memang ada hal-hal lain yang perlu kami juga berikan, yaitu mengenai kesiapan adanya nanti, mungkin dijelaskan sama Pak CDM, adanya Rumah Indonesia yang nanti akan melayani atlet-atlet gitu. Mungkin dari sisi kami begitu saja. Dari sisi akreditasi sudah semua, dan minggu depan kita akan tanggal 26 sampai 28 adalah DRM meeting, delegation registration meeting, dan itu yang final nanti entry by name-nya untuk SEA Games. Terima kasih. Silahkan selanjutnya dari Pak Wijaya Nuradi, Sekjen NOC Indonesia, dilanjutkan Ketua Umum KONI Pusat. Kami silakan Bapak Marsiano Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Pemuda dan Olahraga yang saya hormati, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia, CDM SEA Games 2025 yang saya hormati, Wamen dan hadirin sekalian yang saya hormati. Untuk SEA Games 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, kita memang setelah tahun 1997, kita tuh tidak pernah lagi jadi juara umum sampai 2011 pada saat kita jadi tuan rumah 2011 itu. Setelah itu posisi kita ada di 3-4 dan untuk 2025 ini dalam kondisi Indonesia kemarin seperti yang kita rasakan bersama, Menteri Pemuda dan Olahraga terus bekerja keras yang akhirnya ketemu bisa mengirimkan atlet 900 sekian. Tetapi pimpinan cabang olahraga dalam kondisi apapun mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan atlet-atletnya. Kemudian dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada cabur-cabur yang akan dipersiapkan juga telah berjalan maksimal, demikian juga persiapan yang dilakukan oleh Komite Olimpiade Indonesia. Harapan saya selaku Ketua Umum KONI Pusat melihat kesiapan atlet kita tidak turun dari peringkat 3 pada SEA Games ini. Karena apa? Pada saat SEA Games yang lalu jarak kita sama Filipina juga tidak terlalu jauh. Sehingga kita betul-betul harus hati-hati supaya peringkat 3 itu bisa tetap diamankan. Dalam olahraga ini hal-hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Harapan kita tingkat 3 tahu-tahu nanti melesat jadi tingkat 2, ya itu luar biasa. Kita berikan dukungan penuh untuk para atlet kita. Tetapi seperti dikatakan tadi, Thailand sudah siap untuk jadi juara umum. Jumlah atletnya banyak, dia tuan rumah, kemudian juga nomor yang mereka unggul sudah dimainkan semua. Sedangkan banyak nomor yang Indonesia pada SEA Games yang lalu dapat medali emas tidak dimainkan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini saya berikan dukungan penuh tentunya pada Menteri Pemuda dan Olahraga, pada Komite Olimpiade Indonesia dan CDM untuk mengawal atlet-atlet kita berjuang di SEA Games 2025 ini untuk minimal mereka bisa pada peringkat ketiga sehingga kita semua juga dapat mempertanggungjawabkan itu semua kepada masyarakat pencinta olahraga di Indonesia. Sisa waktu yang ada tentunya kita berharap beberapa cabur yang punya potensi untuk menambah jumlah medali kita seperti atletik, akuatik, senam, menembak. Saya harapkan mereka juga bisa tampil sebaik-baiknya dan menambah jumlah medali yang sudah kita perkirakan akan didapat oleh tim nasional Indonesia. Demikian masukan saya. Sekali lagi, mari kita berikan dukungan penuh pada atlet-atlet yang akan berjuang di SEA Games 2025 di Thailand ini semaksimal mungkin. Selamat bekerja untuk CDM dan Komite Olimpiade Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Marsiano Norman, Ketua Umum KONI Pusat. Selanjutnya kepada CDM Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Bapak Bayu Priawan Joko Sutono. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menteri Pendidikan Olahraga, Pak Erik, Pak Wamen, dan yang terhormat juga Pak Sekjen NOC, yang terhormat Pak Ketum KONI, yang kami hormati juga KE dari NOC, para hadirin semua sekalian, terutama para rekan wartawan, pers dan media.
pada kesempatan hari ini mungkin saya mau sedikit sharing saja bahwa apa yang sudah kita dari tim CDM melakukan selama beberapa bulan terakhir. Kami melakukan kunjungan-kunjungan kepada cabang olahraga. Mungkin memang tidak semua cabang olahraga bisa kita temui, tapi sudah hampir lebih dari setengah cabang olahraga yang akan berangkat nanti sudah kami kunjungi. Kita sudah kunjungi lebih ke 24 cabang olahraga. Mudah-mudahan kita masih bisa kejar sampai dengan 35 cabang olahraga sebelum berangkat. Yang kita lakukan adalah kita memberikan motivasi pada mereka, semangat kepada para atlet-atlet ini dan juga menampung aspirasi-aspirasi dari mereka. Tentu setelah kami melakukan kunjungan, kami melihat bahwa semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh para atlet, semangat juang dan semangat prestasi mereka luar biasa. Dan tentunya mereka semua cukup yakin untuk bisa memberikan prestasi yang terbaik. Izin Pak Menteri, tadi ada penjelasan dari Pak Menteri juga, kita berharap bahwa para cabur-cabur yang berangkat ini, para atlet ini bertanggung jawab terhadap mereka pergi. Tapi selama kunjungan mereka juga menunjukkan tanggung jawabnya Pak Menteri dengan berlatih dengan keras, disiplin, mereka benar-benar fokus buat merah putih dan kita cukup yakin bahwa paling enggak peringkat yang sama bisa kita raih pada saat nanti perhelatan Desember nanti. Dan disampaikan juga bahwa dari tim CDM saat ini sudah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan tim NOC tentunya untuk bisa melakukan segala persiapan termasuk akomodasi, ada aparel dan lain sebagainya. Kita sedang melakukan persiapan dan mulai memberikan distribusi logistik yang diperlukan. Selain itu juga nanti pada saat nanti di Thailand akan ada posko, istilahnya posko bersama namanya Rumah Indonesia. Sudah kami siapkan juga, di sini akan menjadi sentra aktivitas dari harapannya dari CDM, NOC dan juga mohon izin ke Kemenpora kalau bisa juga berpartisipasi itu Pak Menteri. Kami siapkan tempatnya di situ dan di situ juga buat teman-teman wartawan juga nyaman, aktivitas-aktivitasnya juga nyaman di situ semua, jadi menjadi sentra hub informasi buat monitor perkembangan SEA Games day by day di Rumah Indonesia nanti di sana. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami juga berharap bahwa support yang dibutuhkan oleh kita semua untuk para atlet, tolong mohon kita semua memberikan dukungan moral, dukungan support. Kita sekarang kan sudah zamannya ini ya, sudah zamannya sosial media. Sangat penting bagi para atlet itu diberikan motivasi, bukan hanya pada tim CDM, bukan hanya dari tim CDM atau dari NOC, dari Kemenpora, tapi juga dari seluruh masyarakat. Kalau misalnya berkenan, mohon supportnya, berikan motivasi pada para atlet, berikan semangat pada para atlet, supaya bisa mereka memberikan prestasi yang terbaik, agar mereka tahu bahwa satu Indonesia ini benar-benar berharap mereka bisa mendapatkan emas yang baik, prestasi yang sempurna. Agar mereka juga tahu bahwa seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mendukung prestasi mereka. Mungkin dari saya itu aja Pak Menteri, kurang lebihnya mohon maaf dan tentu kita akan berikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa dan memberikan prestasi yang terbaik untuk NKRI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CDM Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Bapak Bayu Priawan Joko Sutono. Selanjutnya kami akan memberi kesempatan untuk tanya jawab kepada teman-teman media. Boleh silakan angkat tangan, sebut nama dan juga asal medianya teman-teman. Cek. Selamat siang, saya Angga dari CNN TV. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Erik. Pak Erik, tadi disebutkan bahwa kita akan memberangkatkan 996 atlet dengan dana sekitar 66 miliar ya Pak. Pertanyaan saya, apakah 996 atlet itu dibiayai semua dari anggaran 66 miliar tersebut, ataukah ada atlet atau dari cabur yang berangkat secara mandiri ke Thailand nanti Pak? Terima kasih. Semua dalam payung 66 miliar itu untuk seluruh atlet. Tapi ini sebagai tadi fondasi bahan evaluasi untuk pengiriman ke depan. Dan juga tolak ukur daripada medali dan lain-lain. Jadi seperti itu hari ini. Yang tadinya awalnya kan cuma 10 buat 120 atlet kurang lebih gitu. Berarti ini nanti bahan evaluasi mungkin nextnya kalau yang targetnya ternyata meleset nggak dibiayai oleh Kemenpora gitu Pak ya? Terima kasih. Selanjutnya kesempatan berikutnya. Boleh silakan.
Oke. Cek. Selamat pagi Pak Erik, Pak Marsiano, Pak CDM dan Pak Sekjen. Saya Ikhwan dari cnnindonesia.com. Untuk Pak Erik mungkin pertanyaan terkait target medali tadi disebutkan targetnya 80-an, tapi mungkin bisa lebih spesifik Pak, 80-nya 80 apa mungkin angkanya. Terus yang kedua terkait cabur yang berpotensi besar meraih emas, apakah ada di 17 cabur prioritas tersebut? Apakah ada sepak bola putra dan putri di dalamnya? Terima kasih Pak. Dari total evaluasi itu kurang lebih saya rasa KOI, KONI, Kemenpora itu mirip 80 lah. Bisa sampai 85 kita lihat. Kalau di bawah 80 itu 70-an kita pernah bicara waktu itu. Tapi kalau 70-an ranking 4 langsung. Ya, kalau kita dulu di Kambodia itu kan 87 emas. Di mana kita tahu ada mungkin 46 atau 41 emas yang tidak dipertandingkan di SEA Games Thailand ke-33 saat ini. Jadi kita kehilangan hampir 41 emas. Nah dari situ kita gali lagi ya ketemu angkanya ada yang 78, ada yang 82, ada yang 85. Ya kita range saja di 80-an kemarin. Ya kita ada sepakatan gitu. Dan kalau dari cabur sendiri angkanya itu hampir 120 lebih. Mungkin 129 kalau tidak salah. Alhamdulillah kalau 129 itu. Tapi kan kita mesti tadi benar-benar menginjak bumi, hasil evaluasinya pun yang memang kalau bisa di 90%-an kita bisa sesuai dengan targetnya gitu. Nah jadi cabur-cabur yang 17 cabur unggulan ya nanti kan keputusannya belum, kita sedang mengajukan. Tapi kalau dari sini ya kita lihat angkat besi itu salah satunya yang bisa di atas ya paling tidak 4 emas di sini. Lalu juga panahan ini bisa 4 juga. Ini salah satu cabur unggulan yang memang kita akan dorong untuk ke Olimpiade ke depan. Lalu bulu tangkis di sini ada 2 emas targetnya. Ya. Lalu ada akuatik ini ada 3 emas. Judo 1 emas. Taekwondo 1 emas. Sepeda, saya nanti lihat breakdownnya nih sepeda mana karena di Olimpiade ada nomornya berbeda. Lalu atletik di sini ada 4 emas dan lain-lainnya. Ya, jadi di 17 cabur mestinya ada emasnya di sini. Kalau dari sepak bola sendiri dari hasil evaluasi daripada tim Kemenpora kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu kalau tidak salah. Ya Pak Surono ya. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami dari hasil evaluasi gitu. Oke, boleh 1-2 pertanyaan lagi barangkali, silakan dari Kompas. Selamat pagi Pak Erik dan semuanya. Mau bertanya terkait ke Pak Erik aja dulu. Terkait tadi Pak, terkait jumlah kontingen itu kan cukup besar dan memang bagus gitu ya untuk Indonesia meskipun juga masih di bawah negara lain. Selain itu yang memang diajukan oleh cabur dan juga secara kebutuhan juga secara anggaran juga memenuhi untuk keberangkatan itu. Kalau dari Kemenpora apa sih Pak pertimbangannya akhirnya boleh nih kita memberangkatkan 996 atlet gitu ke SEA Games dan juga kenapa sih bisa besar Pak? Apakah juga karena kita banyak mengikuti cabur-cabur yang bergu atau ada faktor lainnya? Begitu, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ya karena ingin targetnya ranking 3. Karena targetnya ranking 3. Kalau kita mengirim 120 dengan 10M, ranking berapa ya Pak? Saya juga. Jadi targetnya ranking 3, makanya kita push. Apalagi kalau kita lihat dari angka-angka yang tentu dilaporkan tadi. Negara-negara lain itu ya seperti Malaysia, Filipina, Thailand itu semua di atas 1000. Gitu. Jadi kalau kita juga
misalnya tidak serius nyisir anggaran, mungkin dari 10 dapat 30, ya kita kirim 300-an. Ranking berapa itu Pak, saya nggak tahu. Ya ini kenapa kita push ya mati-matian Kemenpora sisir anggaran sampai 66 M. Ya karena kita ingin ranking 3, itu aja alasannya ya. Karena kita serius mau masuk ke angka-angka itu. Itu pun emasnya di 80-an. Karena tadi diingatkan lagi ada 41 nomor yang hilang yang kita dulu dapat di Kamboja. Itu. Masih. Ya, terima kasih Pak Erik. Terakhir ya. Selamat siang Bapak-bapak semua. Saya Sofyan Pak, Suara Karya Pak. Menarik Pak apa yang disampaikan Pak Erik, peserta juga Ketua KONI sama CDM sama NOC juga. Jadi di dalam suatu kesulitan insya Allah ada peluang dan kesempatan. Yang menarik ini adalah tadi Pak Erik mengatakan bahwa dilakukan promosi degradasi ya. Artinya di dalam kondisi yang efisien anggaran, kemudian juga tadi tantangan bahwa kita cabur yang unggul juga sudah dibabat habis sama Thailand. Nah ini intinya promosi degradasi ini akan menjadi semacam semacam benchmark untuk yang akan datang. Artinya menjadi pilar buat semua koreksi bagi cabur untuk juga mempertanggungjawabkan semua anggaran, kemudian juga kaitannya dengan kinerja. Dan saya juga pertanyaannya adalah ini kan kayak Pak Erik kan saya lihat bahwa sangat rigid sekali ya, artinya melihat bahwa kedisiplinan anggaran, kemudian prestasi itu diukur juga dari apa yang diberikan negara dan apa yang disampaikan atlet untuk kepada negara. Apakah nantinya itu akan dibuat semacam KPI Pak, semacam Rp1 atau berapa, saya tidak tahu formatnya, bahwa ada semacam hitung-hitungan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenpora atau negara itu juga harus berimbas kepada suatu prestasi. Kemudian yang kedua kepada CDM tadi, saya juga apa yang disampaikan Mas Bayu itu juga menarik bahwa ekosistem olahraga sekarang ini kan juga sebenarnya bagus ya, tapi juga ada prestasi yang kurang menggembirakan, tapi suasana ini juga harus dijaga. Bagaimana CDM juga tidak terkait mengenai kepesertaan atlet, tapi juga membuat suasana ekosistem membantu, misalnya tadi dari medsos atau apapun dari masyarakat itu juga diimbau untuk optimis bahwa di dalam suasana yang SEA nanti itu kita peringkat ketiga atau bisa malah mendulang, itu bagaimana CDM membuat suatu terobosan untuk membuat suasana ini menjadi giroh lagi kalau bahasa Arabnya atau bahasa Islamnya. Masih Pak. Memang intangible daripada tolak ukur ini yang menarik. Karena kalau kita lihat masing-masing cabur itu punya metode sistem pembinaan yang berbeda. Kalau kita lihat mungkin ini Pak Wamen saya lebih pakar dari saya, di bulu tangkis itu kan sistemnya sirkuit. Seperti juga di tenis yang sekarang Janice Chen sedang alami. Lalu kalau di angkat besi mungkin beda lagi, itu lebih banyak pemusatan di Indonesia, lalu nanti tanding di luar negeri, karena memang kita salah satu yang baik dan positif di ini. Tapi kalau akuatik, kemarin dari hasil meeting saya dengan Presiden Renang Dunia, Presiden Hussein, sistem pembinaannya berbeda lagi, karena banyak negara yang jauh lebih advance dari kita, seperti Australia, Inggris, dan juga seperti Amerika yang punya NCAA. Mungkin ini Exco Wisnuwardana menjadi salah satu bagian pengiriman atlet jangka panjang saat itu. Nah, jadi kompleksitas inilah kenapa kami kemarin tanda tangan dengan BPKP ya untuk pendampingan, dan insya Allah Senin akan tanda tangan dengan Kejaksaan untuk menghitung tolak ukur yang tepat. Karena jangan sampai begini, kalau kita tidak punya sama persepsinya, ya nanti kan kita tidak mau dianggap pemborosan. Nah, sama juga itu yang saya bilang, kenapa sistem evaluasi daripada cabang olahraga ya tadi, mesti ada sistem promosi degradasi, mesti ada target, ya medali dan lain-lain. Karena tadi tolak ukurnya pun berbeda antara uang yang dikeluarkan dengan tadi
jumlah prestasi. Ya, mungkin ada satu atlet yang biayanya bisa di atas 1 miliar, tapi ada yang mungkin 200 juta cukup. Nah, ini kan nggak boleh disamaratakan. Nanti kasihan cabornya. Ya, saya harus melindungi KONI, KOI, Chief Demission dan para cabur untuk tadi kita mendorong dengan pendanaan maksimal, ya, dengan hasil maksimal, tapi juga jangan sampai temuan dianggap tentu memeramkan mata dengan penyalahgunaan pendanaan. Nah, ini yang saya jaga. Saya Kemenpora ingin jaga itu. Jadi mohon dimengerti kenapa saya juga melakukan proses-proses kerjasama dengan BPKP ataupun dengan kejaksaan itu. Itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang ekosistem dari dunia sudah masuk ke ekosistem digital. Jadi memang kalau urusan-urusan teknis, urusan yang ruwet-ruwet, urusan yang pusing-pusingan pasti urusan teknis bukan di luar dari masyarakat ya. Masyarakat kan sebagai penonton dan sebagai supporter. Tentu harapan kita masyarakat luas ini bisa memberikan support moral aja. Caranya bagaimana? Nggak mungkin berbondong-bondong semua datang. Paling enggak kita semua ini pasti sudah punya akun sosmed. Mayoritas lah kita punya akun sosmed. Kita juga mayoritas tahu siapa-siapa saja atlet-atlet kita yang berprestasi. Tolong berikan dukungan pada mereka. Paling enggak DM lah, kasih support atau kasih notes ke mereka, kasih pesan lah ke mereka supaya mereka tahu bahwa seluruh masyarakat ini memonitor dan mengharapkan dan mendukung prestasi mereka. Dan apa yang kami lakukan dari tim CDM tentunya kita melakukan sosialisasi di media sosial. Kita kolaborasi collab dengan beberapa dengan atlet-atlet tertentu ya supaya bisa memberikan menyuarakan kepada masyarakat luas bahwa ini ada perhelatan SEA Games, kami mohon dukungannya dan harapannya mereka bisa juga termotivasi, mungkin seperti itu. Oke, kesempatan terakhir, izin silakan. Pak, saya agak menyimpang dikit Pak. Ini kan Kamboja sama Thailand masih komplek nih. Apa himbauan Bapak? Karena jumlah kita itu sangat banyak dan atlet ini suka kadang-kadang keluar dari jalur. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih, concernnya ini penting karena tadi pagi juga saya baru baca berita. Ya, saya berharap nanti dari Chief Demission mulai memetakan cabur-cabur mana yang di wilayah mana ya, karena saya takut salah juga. Ini benar-benar tolong dilihat Chief Demissions. Dan saya sepakat juga, saya rasa di wilayah-wilayah yang memang di luar Bangkok atau mungkin yang mendekati perbatasan perlu ada antisipasi ya, dan kita sepakat saya pasti sangat concern kepada perlindungan atlet utama. Itu yang saya bilang kenapa para pimpinan cabur juga harus peduli dengan atletnya. Nah, itulah kenapa juga alhamdulillah dari boleh bocoran dikit ya Pak ya, dari KONI dan KOI bersepakat ya. Kita akan menyelesaikan dualisme, jangan sampai ya atlet-atlet jadi korban. Ya, mereka masa depan bangsa kita yang menjadi duta bangsa yang bisa mengibarkan kebanggaan kita sebagai bangsa dengan mengibarkan merah putih ya selain Bapak Presiden sendiri gitu. Jadi terima kasih. Jadi itu penting memang isu-isu mengenai X faktor di luar jam pertandingan. Nah, itu ya, itu penting ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri. Mohon izin teman-teman, kita akan dokumentasikan foto bersama. Kesempatan untuk teman-teman fotografer, silahkan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya teman-teman videografer, silahkan teman-teman video.
Oke. Sudah cukup, terima kasih atas kehadiran yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, bersama dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Taufik Hidayat, Ketua Umum KONI Pusat,